satu. Yang jadi catatan anak adalah masih mendapati bacanya kurang lancar. Ini jadi perhatian kita ya. Anak kepingin waktu belajar itu tidak ada bacanya ngeja gitu ya. Ya. Tapi sebagian ada yang lancar, sebagian belum. Maka saran anak sebelum belajar atau sebelum masuk ke kelas bahasa Arab, masuk ke kelas, udah persiapan dulu terlebih dahulu, minimalnya sehari sebelum belajar. Dulu kami, tatkala kami di bangku kuliah, terus di bangku pondok pesantren juga, kami sebelum belajar, sebelum masuk kelas atau sebelum esok harinya mata pelajaran, kami sudah persiapan dulu. Nah, jadi apa yang dibahas nanti oleh seorang ustadz, kami sudah mengetahui pembahasan itu. Jangan ya seperti ya kebanyakan orang, jadi pas masuk nggak tahu apa materinya, pembahasannya, alur ceritanya kemana, masuk saja kayak orang tidak ya nggak paham, jadi nggak ngambil istifadah banyak. Apalagi kalau anak jelaskan banyak sekali ini ya, dari ilmu segi ilmu nahwunya, terus anak mau kaitkan dengan ilmu usul, ya, mana kaitkan dengan ilmu balago dan lain nggak bisa kalian ya. Jadi ya lihat kapasitasnya. Jadi karena kalian nggak persiapan ya. Bacanya kalau bisa jangan banyak mengeja ya. Kalau bisa sudah lancar. Kan kalau seperti Quran coba. Awalnya antum mungkin baca ngeja, tapi kalau diulang-ulang surat itu saja, insya Allah akan lancar. Ya, jadi itu catatan dari Ana agar diperbaiki. Ya, Ana untuk nasihat untuk semuanya. Jadi nggak pidik-pidik aja. Jadi agar dipersiapkan sebelum masuk ke kelas. Nah, Teh Ridho, lanjutkan. Ajiba anil as'ilatil atiyati. Tarjim, jawablah pertanyaan di atas berikut ini. Mana di atas? Bukan mana ya? di atas? Mana di atas? Oh, mana? awal afwan Ustaz. Dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawablah pertanyaan berikut dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, terus. Man antum? Siapa mereka? Ajib. Man antum. Man antum. Man antum, siapa mereka? Belum paham alur ceritanya. Susah menyebutnya Ustadz. Pakai bahasa Arab sih. Nah, kok susah, kan ada di cerita. Alurnya ini enggak. Alurnya paham enggak? Ya, Ana paham maksudnya. Ceritanya ada keponakan-keponakan ketemu dengan pamannya. Enggak, ini alur ceritanya paham enggak ini? Ini ada di cerita itu. Iya, iya. Oh. Ridho paham nggak alurnya, Pak Ridho? Coba jelaskan Ustaz, alur ceritanya kayak apa nih? Sebenarnya Ana masih belum paham dengan baik mungkin Ustaz. Masih belum bisa menjelaskan dengan baik Ustaz. Ini kayak nggak persiapan itu ya? Iya, afwan Ustaz. Persiapannya hanya kemarin yang materi 13 Ustaz yang terakhir. Kemarin belum sempat masuk ke sini Ustaz. Afwan jiddan Ustaz.
Nah itu makanya kan kedapatan lagi. Makanya itu intinya karena pas masuk saja tapi nggak ada persiapan. Ya kayak gini. Ya, siapa yang bisa menjelaskan alur ceritanya nih? Hmm? Kalau di kampus begitu juga dong. Ustaz? Kalau di kampus juga begitu. Ya enggak juga, Ustaz. Ya persiapannya juga harus ada Mas, sih. mas. La haula wala quwata illa billah. Jangan kayak gitu dong, gimana? Afwan, Ustaz. Anda kemarin persiapannya itu sampai yang tadi, Ustaz, yang terakhir itu, Ustaz. Belum masuk yang ke-14, Ustaz. Afwan, Ustaz. Nah, ini ceritanya gini ya. Para pemuda, bukan pemudi ya, Fitya itu kan Anda sudah jelas kan. Itu para pemuda dalam surat Al-Kahf itu. Ada ya. Anak pemen. Tak ada permen-permen lagi di sana. Udah, ini Ridho siapa Ridho? Ponakan? Dari itu udah Anda matikan, bukan Anda, udah Anda matikan. Tafadhol, Ustaz. Al-Fitya itu para pemuda. Jadi ada para pemuda ya, dia menanyakan keadaan kepada seorang pamannya. Kemudian pamannya itu, Ammi itu pamanku gitu ya. Tapi dia bukan, jadi ada pokoknya kayak om-om itu, orang Arab itu disebut paman ya. Terus dia itu nggak tahu seorang om itu atau orang laki-laki dewasa tidak tahu siapa pemuda ini yang menanyakan keadaannya. Terus ya dijawab oleh para pemuda tersebut, saya anaknya Dr. Musa, seorang ustadz gitu ya. Terus dijelaskan bahwasanya ya bapak kalian itu, yang paman itu namanya Hamid ya. Dia nanyakan keadaan Hamid ya, karena dia sudah dewasa, maka dalam bahasa Arab disebut paman, ami, atau lebih tua. Misalkan antum punya anak, ketemu anak, biasanya entah manggil, kalau dia nggak punya gelar, manggilnya ami. Kalau dia punya gelar ustadz ya dipanggil ustadz. Tapi kalau dia punya nggak punya apa-apa, dipanggilnya orang yang nggak kenal itu panggilnya ami. Ami, pamanku gitu. Maksudnya bukan paman dari jalur rahim, bukan. Ini paman yang lebih tua usianya. Namanya Hamid, menanyakan para pemuda itu menanyakan keadaannya Hamid. Kemudian Hamid menjelaskan bahwasanya keadaannya baik-baik. Ya, terus Hamid nggak tahu kok tiba-tiba ada pemuda yang menanyakan keadaannya. Siapa pemuda ini? Terus mereka memperkenalkan diri pemuda tersebut. Saya adalah anaknya Dr. Musa. Sedangkan Dr. Musa itu ya adalah temannya Hamid. Ya. Dan dia tahu persis karena dia tahu temannya abinya para pemuda tersebut. Jadi silsilah keluarganya agak tahu gitu. Jadi dia menanyakan juga, pamanmu yang namanya Isya itu siapa? Ya, paman ini baru dari jalur nasab ya. Karena dia tahu persis keadaannya. Yang para pemuda ini tahu persis keadaan paman tersebut yang namanya Isa ini. Bahwasanya mereka mengatakan, adapun paman Isa, Syekh itu dijuluki, Anda sudah jelaskan bahwasanya dijelaskan kepada orang yang berilmu atau orang yang sudah tua. Mereka paman Isa itu sedang sakit dan sekarang dia di rumah sakit. Lalu Hamid mendoakan syafahullah ya, karena baru tahu kondisi
Syekh Isya ini. Nah, gitu ya. Jadi mendoakan. Kemudian Hamid bertanya lagi, siapa nih ada anak perempuan kecil ini bersama kalian? Di antara gerombongan itu, ya di antara rombongan itu ada anak kecil perempuan. Dia terjawab pemuda tersebut bahwa dia adalah saudara kami, saudari kami. Siapa namanya? Namanya Laila. Ya. Di mana rumahnya? Di mana rumah kalian yang baru? Nah, adapun rumah jadi kayaknya Hamid tahu bahwasanya mereka ini punya rumah baru. Dia menanyakan rumah barunya. Rumah baru kami dekat bandara. Ya, dekat bandara. Terus nanya, karena banyak gerombongan ini, para pemuda ini, apakah kalian pada tingkatan sanawiyah SMA, sekarang kalian berada di tingkatan pada sekolah, apakah kalian sekarang pada di tingkatan SMA atau kalian itu sekarang sudah di SMA begitu kurang lebihnya. Iya. Tidak, kami sudah tidak di SMA lagi, kami sekarang sudah kuliah. Karena kami di kampus ya, bukan SMA lagi karena udah besar-besar. Yang ada pun saya sekarang sekolah di Fakultas Teknik, Kedokteran, ada di Fakultas Syariah, ya, ada Fakultas Syar'i, ada di Fakultas Perdagangan, Ekonomi, kayak gitu jalurnya. Kemudian Hamid tanya lagi, man dalikal fatal ladzi fi syaratikum? Ya, siapa itu pemuda yang ada di mobil kalian? Dia temanku, nggak turun, ceritanya ada yang nggak turun. Jadi gerombolan ini turun semua, ya, nanya ke pamannya, ini ada satu orang yang ada di mobil. Dia temanku. Dari mana dia? Dari Kairo. Siapa namanya? William. Apakah dia muslim? Tidak, dia tidak muslim. Jadi percakapan antara para pemuda dan seorang paman yang bernama Hamid. Itu ia menanyakan tentang bapaknya adalah teman Hamid ini, dan menanyakan yang berkaitan dengan keluarganya, Nah, Ridho, silakan jawab nomor 1. Ya, na'am Ustaz. Man antum? Hum Alaisahum tullabun. Antum. Man antum. Jadi seakan-akan antum yang ditanya. Man antum. Oh, man antum. Oh ya, na'am Ustaz. Man antum, siapa kalian? Nahnu tullabun. La. Nahnu, Yang ditanya itu siapa? kami. Iya, itu ini yang di percakapan, bukan keluar dari percakapan itu. Dari percakapan itu, dari alur ceritanya itu. Nggak keluar, nggak menanyakan Ridho, enggak. Jadi ini kan tamarin latihan dari percakapan yang tadi kami jelaskan. Nah, Oh ya, na'am. Nahnu abna'u Dukturi Musa. nah, nahnu abna'ud Doktor Musa. Nah, ahsanta. Yang kedua, Ridho, kalian. Nah, cepat. Aina baitukum? Di mana rumah kalian? Baituna amama maktabil barid.
Fi aina min aina akhadta? Afwan Ustaz, Ana masih belum paham sih Ustaz. Bisa ganti Ustaz. Ini kan masih ini sesuai dengan teks atau enggak? Oh enggak, udah enggak apa-apa deh. Kirain Ustaz ini harus sesuai dengan teksnya. Ya udah enggak apa-apa, itu enggak apa-apa bagus. Ini soalnya di sini ada Oh ya Ustaz. setelahnya marrobukum. Marrobukum ini enggak ada kaitannya dengan teks ini. Berarti jawabannya berdasarkan kondisi kita. Teruskan. Jawab apa? Aina baitukum. Aina baitukum. Jadi gini, taruh bentar. Ini Oh ya, nah. ada biasanya kan kita latihan sesuai dengan atau alur cerita ini biasanya gitu kalau latihan. Tapi ini pengarang di sini, penulis di sini untuk yang latihan ini tidak berkaitan dengan kisah yang ada di atas. Biasanya berkaitan dengan kisah yang di atas. Nah, ini tidak karena ini kemana-mana nanya marrobukum ya. Malugotukum ini nggak berkaitan dengan yang di atas. Lanjutkan. Aina Terus. baitukum. Baituna amamal masjidi. Terus. Man rabbukum. Mar rabbukum. Mar rabbukum. Rabbunallah. 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 Terus. Ma logotukum. Logotunal Indonesia. Logotuna Indonesia. Indonesia. Oh, logotuna Indonesia. Ya, terus. Aina madrasatukum. Madrasatuna fi Malang. Nah, terus. Antum muslimun? Naam, nahnu muslimun. Nah, terus. Afi baitukum hadiqat. Afi baitukum hadiqatun? La, ma fi baituna hadiqatun. Nah, Aina mudarris nomor rokam samin aindakum Oh, a'indakum sayyaratu a'indakum sayyaratun? Na'am. Indana sayyaratun. Nah, Aina mudarrisukum zahaba ila suki. Zahaba ila suki. Oh, zahaba. Iya, zahaba ila suki. Antum mudarrisuna? Naam. Nahnu mudarrisuna. Nah, sekalian Ridho dibaca nomor 2 Iqra waktub. Ya, Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Nahnu muslimuna Allah Rabbuna wal Islam Nahnu muslimuna Allahu Rabbuna wal Islam dinuna wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulana Wa nabiyyi au nabiyya au nabiyyu. Nabiyyu. Baca yang benar. Ulang lagi. Nahnu muslimuna Allahu Rabbuna wal Islamu dinuna wa nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulana wal Qur'anul Karim wal Qur'anul Karimu kitabuna
wal ka'bat wal ka'bat wal ka'bati qiblatuna wal arabiyyah lughatuna. Lalu wal Qur'ana awal Qur'anu awal Qur'ani. Wal Qur'ana Kenapa wal Qur'ana? ada atof, Atau kemana? tawabi'nya rasulana. Rasulana kok bisa Rasulana? Domirnya nahnu dari kata rasul ditambah Bukan, Ustaz tanya kenapa kok jadi Rasula, enggak Rasuli, enggak Rasulu. mamnu minas sharaf, Ustaz. Mana mamnu Rasul enggak mamnu? Kok bisa Rasul mamnu? Rasul. Karena domir Ustaz, bentuk domir dari nahnu, Ustaz. Ustaz tanya bukan domirnya, Rasulnya. Rasulnya dibaca doma, fathah, apa kasroh? Rasul. Oh, doma, Ustaz. Doma, berarti kalau Quran jadi apa? Qur'anu. Qur'anu. Terus karimnya jadi apa? Qur'anul karim. Qur'anul karimi. Kok bisa karimi? Oh. Afwan, Ustaz, karimu, Ustaz. Sebagai apa? Naat, Ustaz. Nah, ulang, baca. Ya. Nahnu muslimuna. Allahu Rabbuna wal Islamu dinuna wa nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulana wal Rasulana lagi. Oh, Sandi udah. ya afwan, rasuluna wal Qur'anul karimu kitabuna wal ka'batu qiblatuna wal arabiyyatu lughatuna. Nah, yang akhwat panggil Ridho. Ya. Perhatikan ikhwat dan akhwat catatan. Kalau tidak ada amil atau yang menyebabkan huruf itu atau kalimat itu atau kata tersebut itu kasroh atau fathah, jangan sekali-sekali memfathah atau mengkasroh. Itu kaidah, karena udah Anda bilang. Itu kaidah penting. Kalau tidak ada yang menyebabkan kalimat atau kata tersebut itu kasroh atau fathah, jangan sekali-sekali di fathah. Kecuali ada yang menyebabkan. Makanya saya tanya, Rasulana kenapa bisa Rasulana? Gitu. Paham, Ridho? Nah, Ustaz, afwan jiddan, Ustaz. Afwan jiddan. Nah. Yang akhwat panggil. Tafadhol Febri. Ini latihan baca nih biar lancar. Febri, tafadhol. Baca yang tadi yang Ridho baca. Biar tahu nanti biar bisa nggak baca lancar gitu ya. Ayo. Sama diperhatikan tanda bacanya, titik dan komanya. Yang pertama ya Ustaz. Iya, masih itu. Nah, ini pengen sengaja ini nggak anak selesaikan sampai 12, nanti anak anggap selesai ini yang ikro waktu. Cuman anak pengen melihat apa bacanya lancar atau tidak. Nah. Nahnu muslimuna. Allahu rabban. Astagfirullah. Allahu rabbuna wal islamu dinuna wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna wal Qur'anul karimul mana mul? wal Qur'anul karimu kitabuna wal ka'bati wal ka'batu qiblatuna wal arabiyyatu lughatuna. Nah, diperbagus lagi ya bacanya ya, biar lebih lancar ya.
Nah, sering baca Quran ya, apalagi bulan Ramadan. Nah, yang akhwat dulu coba. Ridho Ya, naam Ustaz. masih rekam awal. Ana pengen ngelatih bacanya biar enggak ini ya tersendat. Ya Naam, ulang. naam Ustaz. Tafadhol. Oh, Delvi. Naam. Nahnu muslimuna Allahu rabbuna wal islamu dinuna wan nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna wal Qur'anul karimu kitabuna wal ka'batu qiblatuna wal arabiyatu lugatuna. Nah, Santi. Iya, bagus lumayan. Ya, lagi yang akhwat lagi. Tafadhol. Oh, Yuni. Yuni Syaf. Masih nomor pertama ya. Oh, Yuni Syafitri. kayaknya lagi nyambi ngasuh anak tadi katanya. Oh ya. Oh, Kania, tafadholi. Nahnu muslimuna Allahu rabbuna wal islamu dinuna wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna wal Qur'anul karimu kitabuna wal ka'batu qiblatuna wal arabiyyatu lughatuna. Nah, Santi yang ikhwan Tafadhol. Ahi Amri. Nahnu muslimuna Allahu rabbuna wal islamu dinuna wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna wal Qur'anul karimu kitabuna wal ka'batu qiblatuna wal arabiyyatu lughatuna. Nah, yang lain Tafadhol. yang masih ikhwan. Tafadhol Pak Sahroni. Pak Sahroni. Iya, ya nam. Bismillah. Nahnu muslimuna Allahu rabbuna wal islami dina Wal islami din Wal islami. wal Lima. islami dinuna Limada islami. wal islami. Kenapa islami? Kenapa bacanya di islami? Iya tadi saya harokati gitu ya. Wal islami. Yang salah anak antum. Masa islami? Nggak ada yang islami. Oh, islamu. Ya. Sama ya. Ya. Ulang Ustaz. Nahnu muslimuna Allahu rabbuna wal islamu dinuna wan nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasuluna wal Qur'anul karimu wal Qur'anul karimu kitabuna wal ka'batu qiblatuna wal arabiyati lughatuna. Wal arabiyatu lughatuna. Nah, mohon banyak baca ya. Itu kalau mau ingin lancar, kalau supaya bacanya nanti bagus, mohon banyak baca, terutama baca Quran. Nanti pengaruh. Ana dulu waktu mondok gitu. Ana juga mengalami masa-masa seperti kalian itu ya. Awal-awal anak-anak belajar itu agama itu setelah SMA. Ya, setelah SMA. Jadi bukan dari SD ya. Jadi anak dulu gitu. Terus guru ana, Ustadz ana, semoga Allah jaga beliau. Terus di Al-Furqan waktu itu di Gresik bilang sama kami itu semuanya dinasihati. Kalau kalian ingin bacanya bagus, ya baca Quran, sering baca Quran, gitu. Nanti insya Allah baca kitabnya bagus, gitu. Karena Quran itu kan bahasa Arab, gitu ya, gitu. Ya, barakallahu fiik. Yang lain?
Ikhwan Ustadz. Ikhwan. Nah, Habis Ustadz. masih pertama. Habis. Habis. Ya kalau Ana Ustaz, habis. Ustaz. Oh, Oh, Akbar. astagfirullah. Mas Jihad, tafadhol. Tafadhol. Nahnu muslimuna Allahu Rabbuna wal Islamu dinuna wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna wal Qur'anul karimu kitabuna wal Ka'batu qiblatuna wal Arabiyyatu lughatuna. Nah, barakallahu fiik. Iya, nah itu intinya itu saranana ya. Perbanyak baca Quran dan nanti itu akan melemeskan lisan kita atau lidah kita akan melemeskan karena bahasa Arab itu bukan bahasa kita. Kita dari kecil itu ya dicekoki dengan bahasa Indonesia ya atau bahasa daerah masing-masing sehingga nanti ketika mempelajari bahasa Arab biasanya mengalami sangat kesulitan, maka tidak heran dan tidak sedikit orang yang dari luar sana kesulitan sekali atau orang ajami ya, terutama orang-orang Jawa tatkala menyebut ain ya jadi ama jadi ngama ya ngama. Jadi kan seperti itu. Jadi intinya banyak lahan kesalahan-kesalahan lahun jali atau lahun khafi itu yang banyak terjadi di masyarakat kita. Maka perbanyaklah bahasa Arab, baca kitab Al-Quran ya, karena itu akan melemeskan lisan kita, akan melemeskan lisan kita menjadi bagus. Jadi kalau orang melihat bisa menilai. Jadi nanti antum kalau menjadi dai atau daiyah yang akhwat, kalau baca kitabnya aja meragukan gitu kan, orang kok ceramah bacanya perantakan gini ya, itu banyak tuh Anda nemuin ya khotib ya baca Quran sudah berantakan ya, kemudian juga ini nggak ghibah ya, jadi secara umum ini, jadi nggak nyebutkan namanya nggak apa-apa. Jadi dai yang khotib para khutbah yang nggak memiliki ilmu ya, terus juga baca berantakan, bawa hadis juga ya bacanya juga berantakan, bawa hadisnya juga kadang bukan hanya do'if ya, la aslalahu maudhu ya. Nah, ini yang parah gitu. Terutama yang kalian ingin menjadi dai atau daiyah, itu harus benar-benar persiapannya. Jangan main-main. Ya, kalau sekedar untuk buat diri sendiri ya nggak apa-apa lah. Maksudnya tetap perbaiki kan, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyukai orang-orang yang membaca Al-Quran dengan memperindah bacanya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat. Terus belajar, terus mengisi waktu dengan kebaikan demi kebaikan. Dan Anda minta satu ya. Bantuan kepada kalian ini tolong di-share. Kami sedang membuka pendaftaran di tempat yang Anda bina di mana di Jember ya dekat STDI Imam Syafi'i itu